Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Wulandari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur teks eksposisi. Oke, memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Wulan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan pengertian dan ciri teks eksposisi. Yang kedua, siswa dapat menentukan struktur teks eksposisi. Dan yang terakhir, siswa dapat menentukan contoh teks eksposisi. Untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi dan juga ciri teks eksposisi. Untuk pengertian teks eksposisi yaitu teks yang digunakan untuk menyampaikan pendapat tentang sesuatu permasalahan dengan menyajikan argumen yang berupa bukti, contoh, alasan yang logis. Untuk ciri teks eksposisi yang pertama, gaya informasi yang mengajak. Yang kedua, menjelaskan informasi pengetahuan. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang terakhir, penjelasan disertai tanda akurat. Untuk tujuan pembelajaran kita yang kedua yaitu siswa dapat menentukan struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, tesis, kedua argumentasi, dan yang terakhir penguatan kata ulang. Tesis. Tesis ialah pernyataan pendapat dalam bagian pembuka dari teks eksposisi yang merupakan yang berbentuk opini. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi ialah unsur penjelas pendukung. Argumen ini merupakan alasan yang berisi fakta, bukti, contoh, dan data. Dan yang terakhir, penggunaan kata ulang. Penggunaan kata ulang ialah penguatan tesis yang berbentuk kesimpulan. Oke, untuk memasuki tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu siswa dapat menentukan contoh teks eksposisi. Berikut Bu Wulan sajikan dalam contoh teks eksposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku siswa kelas 10 akan membacakan contoh teks eksposisi yang telah diajarkan oleh Bu Wulan. Transparansi benih lobster. Transparansi pemerintah dalam membuat peraturan perlu ditinjau ulang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencabut larangan ekspor benih lobster. Peraturan tersebut menimbulkan banyak kecaman publik karena pasar perdagangan lobster rata-rata dipegang kaum elit. Rupanya kecurigaan publik terbukti. Sakti Wahyu Trenggono ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus ekspor benih lobster pada 25 November 2020. Melalui kasus ini, transparansi terkait peraturan yang ditetapkan pemerintah secara sewenang-wenang perlu diawasi dengan ketat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran mengenai struktur teks eksposisi sudah cukup jelaskah? Apabila belum jelas, bisa ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.